Cepetan sini. Wah, mana? Sini. Oke, karena semuanya udah pada ngumpul, jadi gue tuh mau ngumumin sesuatu tentang pollingan yang udah kemarin gue bikin. Gue bacain ya. Dan hasilnya adalah untuk cewek tercantik dan juga tertajir di kampus ini jatuh kepada Clara Amira Larasati, yaitu gue sendiri pastinya. Hey, thank you. Dan untuk cowok terkeren dan juga tertajir di kampus ini jatuh kepada Kevin. Hey Kevin. Masih ada satu lagi sih. Dan untuk cowok tercupu dan juga termiskin di kampus ini jatuh kepada Ujang Tea. Ini pada apa-apaan sih? Udah pada bubar semua, bubar. Ujang, lo mau kemana? Hah? Dengar ya, karena lo udah terpilih sebagai cowok tercupu dan juga termiskin di kampus ini, jadi lo punya tugas, yaitu lo bakal jadi pembantu gue dan Kevin selama 1 semester. Seringkali kau merendahkanku. Enggak, Ujang gak mau. Kalian semua selalu menghina Ujang. Ujang gak mau. Lo tuh harusnya tahu diri ya, karena lo udah bisa jadi pembantu cewek dan cowok nomor 1 di kampus ini. Lo tahu diri banget sih lo. Lo apa-apaan sih lo? Udah cukup. Yuk, mending kita pergi yuk. Ujang. Tugasnya pembantu itu ngelayanin majikan. Nah, sekarang tugas lu adalah kerjain semua tugas gue. Kan lu pintar. Maaf Kevin, Ujang kan tadi bilang Ujang gak mau. Ujang, lu harus mau. Enggak, Ujang. Hebat dengan yang kau punya. Kau sombongkan itu semua. Itu kayak si Ujang kan? Gue bakal kerjain dia. Udahlah, biarin aja. Kasian tahu dia. Apa-apaan sih Putih? Dengar ya, gue tuh suka ngerjain Ujang. Lagian juga apapun yang Kevin lakonin, gue juga bakal lakonin. Kevin! Tuh, itu si Ujang. Put. Jangan. Lu gak pintar. Sini, cepetan. Jangan. Kasih tugas malah kabur sih lu. Lu gak mau ngerjain tugas? Hah? Jangan Kevin. Makanya kerjain tugas kita. Kev, please dong, udah. Masa gara-gara dia nggak sekaya kita, ya? Terus dia kampungan? Lo seenak kayak gitu, mau ngerjain dia? Toh dia juga bakalan nggak bisa milih kan? Dia mau jadi kaya, mau jadi miskin? Put, lu tuh temennya siapa sih? Kalau lu temennya kita, lu dukung kita, jangan dukung si Ujang. Gue curiga deh. Jangan-jangan lo naksir lagi sama si Ujang. Enggak banget ya, kampungan banget. Ya enggak lah. Gue cuma anggap Ujang teman gue aja. Cuman gue nggak suka ya kalian berdua ngelakuin hal ini. Oke, sekarang gini aja. Gimana kalau si Ujang gue bikin keren sekeren Brad Pitt? Enggak. Setuju? Enggak Kevin. Ujang gak mau kayak Brad Pitt. Ujang gak mau kayak Brad Pitt. Enggak, tolong. Ujang, diam. Mau ganteng gak? Diam. Ini requestnya. Kevin. Ih, diam. Kevin. Lihat. Parah. Nih, lihat. Oh my god. Ganteng kan? Ujang, lo makin kece. Dengar ya, kalau lo masih gak mau ngerjain tugasnya Kevin, nggak cuma kita pakai lipstick aja, tapi lo bakalan juga kita pakein rok. Enggak mau. Ya udah. Ya, lipstick aku. Dah. Sini biar gue bantuin ya. By the way, liburan semester ini kita mau kemana nih? Gimana kalau kita keluar negeri? Secara kita kan anak-anak orang kaya, jadi kita shopping-shopping cantik. Gue bosen luar negeri. Dalam negeri aja gimana? Setuju gak? Nah, bener tuh, gue setuju sama lo. Yang mendingan kan di Indonesia aja. Lagi pula kan,
apa yang ada di luar negeri semuanya ada di Indonesia, ya kan? Canggih. Putri yang pinter, gue tahu di Indonesia tuh emang banyak tempat yang indah. Tapi kemana? Bali, Lombok, kita kan udah pernah semua. Ya juga sih. Ya, abisnya gue bingung mau kemana. Mana ya enak ya? Tanya lagi. Gimana kalau kita ke Pelabuhan Ratu? Gua dengar di sana banyak resort yang bagus. Boleh tuh, boleh. Ih, asik. Jang, sini. Cepetan. Jang, jadi gini, kita bertiga tuh mau liburan. Nah, rencananya kita mau liburan ke Pelabuhan Ratu. Lo kan kalau nggak salah anak Pelabuhan Ratu, jadi lo harus ikut kita. Ujang nggak bisa. Ujang sibuk. Ujang mau ikutin semester pendek. Lo tuh gimana sih? Majikan lo tuh mau ke sana, ya lo harus ikut lah. Lo lupa apa kalau lo itu pembantu kita? Ya elah Clara, kalau misalnya Ujang nggak bisa, nggak mau, ya udahlah nggak usah dipaksa. Oh gitu. Ujang nggak mau? Hah? Iya. Nggak bisa? Iya. Setelah Ujang pikir-pikir, Ujang mau ikut. Tapi lo ingat ya, lo di sana bukannya pulang kampung. Tapi lo di sana harus tetap jadi pembantu kita. Oke. Pelabuhan Ratu. Ujang cepetan dong. Lama banget sih lo lewat deh. Ih Putri. Ujang cepetan. Iya. Barang-barang gue. Seringkali kau merendahkan Aduh, Ujang sakit. Biar gue bantu. Nggak apa-apa. Biar gue bantuin. Holiday I'm coming. Yes. Ujang yang bener dong. Aku tas lo, Put. bukan siapa-siapa. Udah sini cepetan. Lama deh lo. Clara lo apa-apaan sih? Apaan sih? Selalu Lo mau ngebantu-bantuin si Ujang, hah? Itu emang udah tugas dia kali. Ingat ya, dia itu di sini sebagai pembantu kita. Dan kita itu ya pasti majikannya. Ngerti? Ngerti nggak, Jang? Iya, ngerti. Cepet ya. Jangan lemot. Yang kau punya, kau sombongkan itu semua. Oh my God. Cepet. Lo lihat deh. Semua orang udah pada siap buat nyambut kita. Tapi gue heran banget ya. Kita tuh bukan artis, bukan pejabat, tapi kenapa diistimewain kayak gini? Padahal yang lebih kaya tuh banyak banget. Ya karena kita juga lebih kaya. Oke. Iya, tapi kayaknya kalian berdua salah. Itu pasti karena ada gue. Iya kan, Mbak? Tuh agak lama ya. Mungkin ketinggian. What? Mbak pasti salah ngaluminnya. Harusnya ke saya. Gak salah Mbak, Ujang ini cucu dari pemilik usaha ini. What? Hello? Tapi Mbak, dia itu pembantu kita dan kita itu majikannya. Jadi nggak mungkin. Pasti gue mimpi, iya pasti gue mimpi. Put, please, Put, tampar gue. Ya ampun Ra, untung lo sadar. Put, gue kena
tuh malah gue pusing banget. Udah buat istirahat dulu ya. Iya. Ujang Teh, lo kenapa sih nggak bilang aja kalau lo tuh sebenarnya anak orang kaya? Hah? Yang kaya itu teh kakek nenek aku, bukan aku. Ini semua tuh kerja keras mereka. Dan aku nggak banggain harta milik mereka. Maksud lo ngomong kayak gitu apa? Hah? Lo mau nyindir gue sama Kevin? Iya, hah? Bukan cuma nyindir, tapi aku teh kesel sama kamu. Karena kamu sering jahat sama aku. Kamu sering hina aku. Udah. Cuma kita berantem. Dia sekarang lebih kaya dari kita dan dia sekarang tuan rumah. Iya, Pak. Iya. Oke. Sorry, kayaknya gue harus balik ke Jakarta lagi sekarang. Kev, tapi kan kita belum sempet liburan. Enggak, gue lagi ada masalah. Coba duluan ya. Kevin, hati-hati ya. Udah. Lo nggak usah bete kayak gitu ya. Kita kan bisa liburan bertiga. Hah? Sorry Mori Nyori ya. Biarpun si Ujang Teh ini udah kaya, gue tetap alergi deket-deket sama dia. Masa iya gue temenan sama anak cupu kampung? Lalu deh. Gue makin pusing nih ngeliatin dia. Dia kita ke kamar deh. Mana mbak-mbaknya? Mbak! Wah! Lo tau gak sih? Gue gak nyangka banget loh. Ternyata Ujang itu orangnya tajir. Apaan sih lo? Kalau lo percaya dia itu beneran tajir, musrik tau gak? Gue yakin nih, jangan-jangan dia itu tajir karena sesuatu yang gak bener. Bener-bener Clara. Bukannya minta maaf, malah nyalain gua. Bener-bener. Oke, put. Kamarnya gede banget. Banget, keren lagi. Pas banget kita berdua. Ya, silakan masuk Mbak. Mbak maaf, Mbak dilarang masuk. Soalnya pelayanan ini khusus untuk non putri. Saya ini kan temennya Putri. Lagian juga ini kamar pasti emang buat berdua buat kita. Tapi kamar ini khusus untuk non putri, Mbak. Yaudah, di mana kamar saya? Mari Mbak, saya antar. Ayo temenin. Mari Mbak, silahkan. Ini apa-apaan nih? Kok gue dapetnya kamar kayak gini? Mbak pasti salah kan kasih kamar ke saya? Karena saya nggak pesen kamar yang kayak gini. Maaf Mbak, tapi harga kamar yang kemarin itu udah naik. Jadi Mbak mau gak mau dapetin kamar yang ini. Mbak, tapi ini tuh nggak adil karena saya pesennya kamar yang sama seperti Putri. Kenapa dikasihnya kayak gini dan dadakan? Ih, mana bisa saya tidur tempat kayak gini? Maaf. Semua ini aku yang atur. Karena Putri selalu baik sama aku. Dan kamu sering jahat sama aku dan sering menghina aku. Lo tuh rese banget ya? Kenapa sih lo lakuin ini ke gue? Hah? Dengar ya, gue itu orang kaya yang gak pantas tinggal di kamar kayak gini. Mbak, harga kamar yang kayak Putri berapa? Harganya 5 juta Mbak. Kenapa? Kamu teh nggak bisa bayar? Kenapa diam? Gue barusan mau ngomong kalau gue mau pesen kamar yang kayak gitu. Lo pikir cuma lo doang apa yang kaya?
Hello, gue juga kaya. Mbak, saya pesen 1 kamar yang kayak Putri ya, spesial. Baik, Mbak. Clara, aku teh pengen lihat seberapa tahan kamu di sini. Dan ini adalah pembalasan aku. Seringkali kau merendahkanku, melihat dengan sebelah matamu, aku bukan siapa-siapa. Selalu saja Ujang, tunggu. kau anggapku lemah. Please, gue mohon banget sama lo. Lo jangan balas perbuatan Clara lagi ya. Maafin dia. Maaf, Neng Putri. Aku nggak bisa maafin Clara. Dia harus dapetin ini. Ini buat pelajaran dia. Dan kamu tahu, efek dari semua ini, itu nggak cuma fisik, tapi di dalam hati. Itu sakit. Aku yakin kok, kalau orang lain itu gak bakal kuat kalau diginiin. Tapi aku kuat. Dan kalau dia mau aku maafin, dia harus cium. Kurangnya diriku, apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diri. Udahlah Clara, mendingan lo turunin harga diri lo itu untuk sementara ini, ya. Ini semua itu demi keselamatan lo. Udah lo gak usah kebanyakan basi-basi. Mendingan sekarang lo minta maaf sama dia, sujud kaki di depan dia, ya. What? Gue, Clara Amira Larasati minta maaf sampai sujud di kaki dia? No way. Lo gak usah no way deh ya. Lo turutin apa aja kata gue sekarang juga, ya. Please, sekali ini aja. Dasar Ujang teh kampung. Udah cukup. Saya banget sih lo. Aduh, Clara udah dong, stop. Lo apa-apaan sih? Kenapa sih lo? Hah? Lo juga ya? Kenapa lo jadi nurutin semua apa kata Ujang? Hah? Clara Amira Larasati, ini semua tuh gara-gara perbuatan lo sendiri. Ya lo harus terima lah pembalasannya. Masa lo gak inget sih? Nih ya, dulu tuh lo sering banget ngerjain si Ujang. Nah, apa yang lo tanam, itu yang lo petik. Kok lo kayak gini banget sih sama gue? Lo tuh sahabat gue, bukan si Ujang. Soalnya gue kayaknya mulai suka sama Ujang Tiara. Ya, tapi gue gak mungkin bilang lah sama lo. Lo bisa-bisa makin ngamuk lagi. Udah deh, lo mendingan pergi aja. Gue lagi emosi banget nih. Kok jadi marahin Putri sih? Loh, ini tuh gara-gara si Ujang Tea. Persahabatan gue bisa hancur sama Putri kalau kayak gini terus. Cukup jelek. Duh, mana sih tuh si Ujang Tea? Giliran dicariin aja gak ada. Bukan mau balas dendam. Nah, itu dia. Jang, kita ngapain sih ketuk topi? Supaya kulit Neng Putri nggak gosong. Sayang atuh, Neng Putri kan kulitnya putih, ya kan? Iya juga ya. Yuk. Ngapain sih dia sama Putri? Aja nih, balas. Neng Putri, sini. Bu, saya teh lihat-lihat topi ya. Mana ya? Ah, nih, Neng. Neng Putri. Ini cocok nih buat Neng.
Bu, saya beli ya topinya. Itu teh harganya mahal pisan teteh, 2 juta. Kenapa diam-diam saja? Hah? Nggak mampu bayar, nggak mampu beli. Siapa bilang gue nggak mau beli? Hah? Gue beli. 2 juta kan, Bu? Bu, kalau kayak gitu saya mundur deh, Bu. Biar Neng ini aja yang beli, ya. Akhirnya, gue bisa juga kan ngebuktiin kalau gue jauh lebih kaya daripada lo. Ya udah, bangga-banggain aja tuh topi. Padahal harganya cuma 50.000. Lu bakal nyesel tau gak? Gak apa-apa. Ya udah, Neng Putri, kita cari topi yang lebih murah aja yuk. Ngapain beli topi kayak gini? Padahal harganya 50.000. Yuk. Bu, misi. Bener juga nih kata si Ujang. Ngapain gue beli topi kayak ginian? Gue gak bisa. Gue harus bukti. Nih, saya bayar. Ya, cash. Nah, ini bagus banget. Mana ya? Aku pengen beliin buat kamu. Ini bagus buat kamu. Mbak, saya mau beli yang ini. Yang ini berapaan harganya? 5 juta. Oke, 5 juta. Gak apa-apa. Saya beli 9.500.000. Oke, 10 juta. Ambil. Yaudah, saya nggak beli deh. Biar Neng ini aja yang beli. Iya dong, karena emang gue yang lebih kaya daripada lo, ya kan? Iya, iya. Nih Mbak, saya bayar. Loh, Lara, apa-apa sih lo? Udah stop lah. Gimana Mbak, bisa nggak? Maaf, nggak bisa mbak. Ada waktu nggak? Tunainya kebetulan udah habis nih. Coba. Bentar, pegangin ya, ini buat saya. Halo, Didi. Didi, Clara bisa nggak minta ditransferin 20 juta aja? Didi? Halo Didi? Ya ampun, pulsa gue habis nih. Kenapa? Hah? Nggak ditransferin? Nggak bisa bayar? Gue bisa bayar kok. Cuma ini emang agak bermasalah. Mbak, itu disimpan. Nanti saya ambil uang cashnya ya. Ya udah. Yaudah Putri, kita cari tempat lain. Bisa bayar sok-sokan. Topi aja gue mampu beli, apalagi kayak gituan. Kurang ajar emang. Maaf mbak, makanan gratisnya hanya untuk di pagi hari, tidak untuk di siang hari. Mbak, gimana sih? Ini hotel pelit banget. Harusnya ya kalau dapat makanan gratis itu pagi, siang, sore, malam. Katanya yang punya orang kaya banget. Mana sih? Ra, sini. Putar makan bareng kita. Gak usah Put, makasih. Gue gak jadi lapar. Neng Putri mau kemana? Udah, Neng Putri tenang aja. Aku teh nggak sekejam itu. Aku udah suruh pelayan untuk bawa makanan ke kamarnya dia. Neng Putri tenang aja ya. Lapar banget sumpah. Udah tuh emang sahabat gue yang paling pengertian. Sama aja kalau gue lagi lapar. Ujang, lu gak sopan banget sih main masuk kamar orang sembarangan. Neng Clara, gimana? Makanannya enak? Ini makanan dari sahabat gue kan Putri? Bukan. Itu dari saya. Dan ingat, ini teh nggak gratis.
ini kamu harus bayar. Dan harganya mahal banget. Kamu harus bayar. Ujang, lo tuh tega banget sih. Gue tuh udah gak punya duit sama sekali. Pinter banget ya cari momennya. Gimana cara gue bayar? Hei. Udah kamu tenang aja. Aku cuma pengen bilang, di Jakarta kan kamu sering jadiin aku jadi pembantu kan? Iya kan? Dan sekarang, di Pelabuhan Ratu, kamu harus jadi pembantu aku. Lo tega banget jadiin gue pembantu lo. Cewek cantik dan tajir kayak gini lo jadiin pembantu. Hello, no way. Hei, kalau gitu kamu bayar. Oke, gue bayar. Bahkan 100 kali lipat. Biar lo tahu gimana kekayaan gue. Tapi di Jakarta. Enggak, kamu harus bayar sekarang. Sih banget sih lo. Ujang, gue gak akan pernah ngemaafin lo ya Ujang. Gue gak akan pernah ngelupain penghinaan yang udah lo buat gue. Lihat aja, sampai di Jakarta, gue bakal bales semua perbuatan lo. Gue bakalan bikin lo jadi pembantu gue seumur hidup, jadi kuli pokoknya semuanya. Aduh, mana lagi nih bis? Gak datang-datang. Urusan ntar orang hotel datang gimana? Terus gue ditangkap, gue ditahan. Wah. Maaf Mbak, Mbak nggak boleh pergi begitu saja. Karena menurut Pak Ujang, Mbak belum menyelesaikan masalah biaya tadi. Bukan saya, Pak. Iya bener. Kamu belum bisa bayar makanan. Dan kamu tahu, saya akan telepon ini ke polisi. Dan kamu harus tinggal di penjara, bukan di hotel. Enggak. Gue nggak mau di penjara. Lo pikir, cewek secantik gue terus jadi tahanan gitu? Enggak. Dan gue juga nggak mau jadi pembantu lo. Ya udah. Kalau kamu nggak bisa bayar, kamu harus jadi pembantu saya. Mang, bawa tasnya. Ih, enggak. Aduh, gue mau pulang. Sini. Nih, kamu pegang ini. Kamu bersihin kolam, jangan sampai ada kotoran, sedikit pun, sekarang. Masa iya sih cewek cantik kayak gue tega disuruh bersihin kolam renang? Seringkali kau merendahkanku, melihat dengan sebelah matamu, aku bukan siapa-siapa. Selalu saja kau anggapku lemah, merasa hebat dengan Cepat, kerja yang benar, yang bersih. Yang, jangan rese. Majikan, gak usah ngomel-ngomel. Ujang, kamu rese banget sih. Kamu punya hati ya lo? Kasihan kan si Clara? Udah, Clara, lo jangan mau. Stop. Udahlah Neng Putri, gak apa-apa. Biar dia tahu rasanya kayak gimana kalau dikerjain. Udah, nggak apa-apa. Gue masih kuat kok, cuma kayak ginian doang. Ujang, please dong udah. Kasihan si Clara. Oke, terlepas dari masa lalu yang dulu. Kita teman kita juga, ya kan? Put, mau ngapain sih? Udah deh, nggak usah mohon-mohon sama orang kayak gini. Itu nggak bakal pernah ngasih ampun. Enggak, muka lo itu udah pucat banget, Clara. Ya udah. Mbak bakal maksa kok. Tapi ingat, besok kerja yang lebih giat lagi. Majikan, apa kata majikan harus dengar. Ya? Lo tuh belagu banget ya. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai. Tsunami! Lo tuh nyebelin banget sih. Pikir gua api apa disiram-siram? Ini teh resiko jadi pembantu. Pokoknya sekarang kamu bangun, sekarang udah siap. Cepetan, sini, cepetan. Aduh, gak mau, gue masih mau tidur. Badan gue tuh masih pada pegel gara-gara lo kemarin. Cepetan sini, ikut. Gak mau. Resiko. Dengar, majikannya bilang apa? Sini bangun. Aduh, Bangun. aduh basah badan. Ujang, Sini, apaan sih? ikut. Ujang. Cepet.
pegang. Masa gue yang pegang? Cepet. Tuh. Kalau mayungin majikan, yang benar. Bisa nggak sih? Ujang, kalau kayak gitu banget sih? Kan kasihan si Clara. Neng Putri, udahlah, nggak apa-apa. Dia ini dulu kan sering kerjain aku. Sekarang aku kerjain balik. Ya kan? Ditanya, jawab. Iya, puas lo, hah? Puas lah. Oh iya, sekarang aku minta sama kamu mendingan pilih hitungin pasir di pantai atau cari ikan di laut. Pilih mana? Ujang, lu tuh nggak cuma cupu ya, tapi otak lu kayak otak udang, tau nggak? Mana mungkin gua ngitungin pasir, itu impossible banget. Ya udah, berarti nyari ikan di laut. Ya enggak juga. Terserah lo deh. Sekarang mendingan lu cari ikan sekarang. Sini, talinya. Cari ikan. Ini sepatunya sekalian. Pegangin. Ih! Clara! Cepat naik! Lelet banget sih. Jang, lo lihat nggak sih? Lo keterlaluan banget ya. Aduh. Dia aja baru naik perahu aja udah muntah-muntah kayak gitu. Lo nggak ngebayangin kalau dia udah di tengah laut? Hah? Udahlah Neng Putri. Gak usah khawatir. Biarin dia itu nemenin nelayan. Lihat aja. Kalau dia nggak bawa ke sini ikannya, dia aku suruh cari ikan lagi. Tega lo ya. Ujang Tea, nih lo lihat, gue banyak ikan. Nih. Nih buat lo nih semua nih. Ujang, nih. Nih, gue Ambil saya. ikan. Hei, Follow. nih. Jangan senang dulu. Masih ada yang kamu harus lakuin. Bersihin ini ikan-ikan. Gak mau. Gue juga gak mau ini. Bersihin. Nih. Majikan. Cepetan. Rese lo. Bersihin. Buat lo ntar. Bawa. Aduh, banget sih. Ngapain sih kita pakai macam mendaki segala, hah? Aduh, udah deh, nggak usah banyak nanya. Ikutin perintah Ujang. Ujang ini kan majikan kamu. Ikutin. Kalau lo mau pergi mendaki nih ya, lo berdua aja, oke? Gue mau balik ke hotel, gue mau pijet, gue capek, gue seharian di laut. Udah sini, biar gue bantu ya. Udah deh, kamu nggak usah nolongin dia. Yuk, kita jalan. Yuk. Aduh. Aduh. Gak tau nih kepleset gue. Aduh, udah deh, nggak usah pura-pura jatuh. Ujang teh tahu, pasti bohongan kan? Ujang Tia, lo kok gitu banget ya sifatnya sekarang? Lo lihat dong, kaki dia tuh beneran sakit. Lo lihat dong. Udahlah. Dia udah gak bisa jalan lagi nih. Enggak, dia cuma bercanda. Gue gak bercanda. Bohong. Serius gue sakit. Aduh. Udah, kita tinggal aja. Aja lagi sih Ujang, kalau gue gak bener sakit. Rese. Ujang Tia, ini tuh udah gelap banget ya. Sedangkan Clara belum pulang-pulang. Kamu teh, udah diperiksa belum ke kamarnya? Ya udahlah.
Aku tuh takut kalau dia tuh kenapa-napa. Yaudah, kamu tunggu sini, biar aku yang ngecek ya. Semoga gak kenapa-napa deh. Clara, kamu tuh di mana? Clara. Clara, kamu tuh di mana? Clara, Masya Allah. Clara, ya ampun badan kamu panas banget. Kondisinya lemah, sebenarnya tidak perlu yang harus dikhawatirkan. Dia hanya kelelahan. Oh gitu dok. Ya udah, makasih ya dok. Sama-sama. Seringkali kau merendahkanku, melihat dengan sebelah matamu. Aku bukan siapa-siapa. Lo gak nyebelin banget sih? Selalu saja kau anggapku lemah, merasa hebat dengan yang kau punya. Kau sombongkan itu semua. Oh gila ya? Kok tuh udah capek-capek bersihin terus lo main mau buang sampah kayak gini? Jam, puas lo? Kalau tahu kayak gini, gue mau tinggal pulang aja ke Jakarta, tau gak? Mau jalan kaki kek, gue berenang kek. Gue gak mau dijadiin pembantu kayak gini. Aduh, udah lu mendingan pergi. Pusing gue. Ya ampun Clara, lo kan lagi sakit kayak gini. Udah mendingan lo istirahat dulu aja ya. Seringkali kau Lo jangan bandel deh. Berat. Oh, belum habis. Iya mbak, Mbak Clara disuruh pindah kamar kelas atas sama Pak Ujang. Enggak, gue tolak. Bilangin sama Ujang. Aduh Clara, lu tuh ya ampun. Ini semua kan demi kenyamanan lo, supaya lo cepet sembuh. Lo mau sakit mulu, makan bubur mulu nih, mau? Ya enggak lah. Ya udah, gue mau pindah. Tapi ingat ya, bukan berarti gue pindah gue udah maafin si Ujang. Iya, oke deh, oke. Yuk. Gitu dong. Siapa diriku? Ganti lagi. Yes! Akhirnya gue bakal tidur nyenyak kayak princess. Alay deh. Senang kan lo? Senang? Enggak. Gue tetap masih bete. Karena ini semua pemberian dari si Ujang Tea. Permisi mbak. Iya mbak, ini makanannya. Makasih ya mbak. Tuh lu lihat. Tuh makanan enak-enak, banyak lagi. Dari Ujang buat lo doang tuh. Enggak, udah amat. Gue mau balik aja ke Jakarta. Udah amat, Dora. Ini lo apanya sih? Nek Clara, aku minta maaf ya. Lo pikir gampang ya dapat maaf dari gue? Sorry, gue udah keburu benci sama lo. Jadi gue gak akan pernah maafin lo, ngerti? Clara, aku janji bakal jagain sikap aku dan aku bakal kasih kamu harga spesial, ya.
Udah lah. Please lah, lu maafin aja si Ujang. Oke. Tadi gue mau nelponin Kevin loh buat minta jemput. Tapi karena gue agak tertarik sama penawaran lo tadi, jadi gue bakal maafin lo. Tapi gue nggak akan pernah ngelupain apa yang udah lo perbuat ke gue. Ngerti? Ya udah, sana lo. Sana cepetan, gue mau makan. Awas. Put, mau makan ya? Kenyang gue. Enak tau. Mau makan dulu. Ayo makan. Ayo. Dari pandangan lalu jatuh ke dalam dadaku, rasanya berbunga-bunga bergetar saat dekat denganmu. Baru pertama aku rasakan cinta, rasanya jantungku berdebar-debar. I'm falling in love with you. Ujang! Lo kok ngeliatin Clara mulu sih? Hah? Aku teh nggak ngerti. Beberapa hari ini aku selalu mikirin Clara. Oh, gue tahu nih. Atau mungkin lo masih ngerasa bersalah gitu ya sama Clara? Ya? Bukan. Ini lebih. Aku kayaknya suka sama Clara. Tapi dia kan suka sama Kevin dan lu tahu itu kan? Iya kan? Iya, aku tahu. Tapi kenapa aku suka sama dia? Lagian mereka berdua kan belum pacaran. Kemana? Gue mau ke pantai. Bosan gue di dalam terus. Mau ikut? Boleh sih, boleh. Yaudah. Tapi ya ntar gue nyusul aja deh. Lo duluan ya. Lo mau ngapain? Perut gue sakit. Oh, yaudah ntar nyusul ya. Ciao. Mbak. Oh iya, gue kan perasaan gak minum jus ya, gak mesen pula. Lo mesenin buat gue? Ya elah, udahlah, lo minum aja, gak usah kebanyakan nanya. Barangkali itulah spesial buat lo gitu, dari sini gratis lagi, ya kan? Udah, diminum aja. Oke. Lo mau gak? Jus apaan nih? Siapa yang berani ngirimin gue kayak gini, hah? Oh, jadi si Ujang teh
itu yang ngirimin gue kayak ginian, hah? Kurang ajar banget ya. Ternyata dia minta maaf ke gue tuh gak ada sama sekali dari hatinya. Sumpah ya, gue nyesel banget udah maafin dia. Dan gue bakalan tarik semua kata-kata maaf gue. Tapi gue males ah. Gue mau berenang dulu. Aduh. Aduh, ini kenapa panas kayak gini sih? Aduh, panas banget. Lu kenapa? Gue gak tau ini apaan. Panas banget. Gue cek. Ya ampun, Clara, ini tuh balsam tau gak? Ih, emang kurang ajar banget ya si Ujang teh. Gue benci banget sama lo. Ih. Aduh, panas. Clara, kamu apaan sih? Kamu cari masalah lagi sama aku? Jangan cari masalah duluan, itu lo ya, bukan gue. Maksud lo apaan ngerjain gue? Sumpah gue nyesel banget tau gak udah maafin lo. Clara, kamu jangan sembarang ngomong ya. Aku gak pernah ngerjain kamu. Terus, yang tiba-tiba nganterin jus dengan rasa yang asin itu bukan lo, hah? Terus, orang yang ngeganti sunblock gue pakai balsam itu juga bukan lo. Percuma tau gak? Percuma lo udah minta maaf kayak gimana pun kalau hati lo tuh masih busuk. Clara, aku bener-bener benci sama kamu. Gue juga benci sama lo. Benci banget tau gak? Sebenarnya gue gak suka ngelakuin hal kayak gini. Itu sama aja gue kayak Clara dong. Gue udah gak kuat, gue udah gak tahan lagi kalau Ujang terus-terusan merhatiin Clara. Gue lebih suka kalau Ujang benci sama Clara. Putri, jadi semua ini ulah kamu. Ujang, ini gak seperti yang lo kira Sumpah, kok. Putri, kamu bener-bener kelewatan. Gue bisa jelasin semuanya. Ujang! Ujang! Ya ampun Put, jadi lo ngelakuin itu ke gue karena lo cemburu sama gue? Iya sih, soalnya gue dari dulu tuh ya, jujur. Dari dulu itu gue udah naksir sama si Ujang. Tapi karena si Ujang naksirnya sama lo, sukain sama lo, makanya deh gue kerjain lo kayak tadi. Tenang aja kali, lo gak bakal naksir kok sama Ujang. Serius lo? Serius? 2 rius, 10 rius malahan gue kasih buat lo. Tapi kan lo gak marah sama gue kan? Lo gak bakalan kan nyeburin gue ke laut sono, ya kan? Gue marah sama lo, jadi gue kasih Apa sih Clara? Rasa lo? Ya. Ujang, gue mau minta maaf sama lo. Lo mau kan maafin gue? Nah Putri, Ujang bisa maafin Nek Putri kok. Tapi ingat, jangan diulangin lagi ya. Iya, gue janji gue gak bakalan ngulangin lagi. Tapi lo beneran kan mau maafin gue? Iya. Kayaknya seru nih kalau kita jalan-jalan. Iya. Kita jalan-jalan. Clara mana? Clara? Ya, tadi sih gue udah ajakin dia buat keluar bareng gitu, jalan-jalan. Cuma dianya masih ngantuk. Males katanya. Cinta tuh emang buta banget ya. Kok bisa gitu loh? Putri ternyata selama ini naksir sama Ujang teh.
romantis banget sih. Baru pertama aku rasakan cinta, rasanya jantungku berdebar-debar. I'm falling in love with you. Saya nggak akan bayar. Pokoknya saya akan mau bayar. Karena yang saya pesan itu kamar kelas 2, bukan kamar kelas 1. Mohon maaf Pak, tapi Bapak pas check-in di sini Bapak memesan kamar kelas 1 Pak, bukan kamar kelas 2. Saya ada buktinya kok Pak. Kamu jangan ngeyel ya. Saya nggak merasa memesan kamar kelas 1. Yang saya pesan itu kamar kelas 2. Kenapa saya mesti bayar kamar kelas 1? Saya akan mau bayar. Maaf Pak, ini ada apa ya? Kamu siapa? Mau ikut campur urusan saya? Saya cucu dari pemilik hotel ini. Kebetulan kalau begitu. Karena kamu adalah cucu pemilik hotel ini, berarti kamu pemilik hotel ini. Tolong kasih tahu karyawan kamu, kalau kerja yang benar. Saya itu memesan kamar kelas 2, bukan kamar kelas 1. Kenapa saya mesti bayar kamar kelas 1? Pak, Bapak tenang ya. Beri saya waktu, biar saya cek kapan Bapak check-in. Silakan. Pak, maaf, tapi benar. Bapak memesan kamar nomor 1. Dan ini nomor kamar Bapak, dan ini kamar kelas 1. Pak, saya mohon, kalau Bapak nggak bisa bayar, biar kami yang bantu. Seringkali kau merendah. Akan saya bayar. Mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Melihat dengan sebelah matamu, aku bukan siapa-siapa. Maaf, kurang Selalu saja kau anggapku lemah, merasa dapatnya sedikit. Dengan Ya udah, nggak apa-apa. Ikannya kamu bawa pulang, buat kasih keluarga, ya. Besok harus kerja yang lebih giat lagi, ya. Makasih ya tuh Juragan. Juragan teh baik pisan. Makasih. Ya udah, salam buat keluarga ya. Oh yang baik banget gitu sih. Aduh, gue jadi terharu. Kenapa gue jadi mewek kayak gini? Kayak diriku sebelum kau nilai siapa diriku. Seringkali kau merendahkanku, melihat Dari pandangan lalu jatuh ke dalam dadaku, rasanya berbunga bergetar saat dekat denganmu. Clara. Aduh. Vin, Lo kapan datang? Kok nggak ngabarin gue sih? Gue udah nge-BBM lu kali. Cuma lu aja nggak baca. Oh iya. Si Ujang yang udah kayak Raya ini jadi lu nggak? Enggak kok, enggak. Dia baik kok. Iya, baik banget. Yaudah kalau gitu ajak gua jalan-jalan yuk. Ya udah, kalau kayak gitu, gimana kalau gue temenin jalan-jalan di Pelabuhan Ratu ini? Iya, boleh. Gak usah, terima kasih. Gue cuma butuh Clara. Gue jadi mikirin si Ujang terus
ya? Kau jangan-jangan cinta gue udah berlabuh ke si Ujang, Teh? Enggak. Clara, lu cuma cinta dan suka sama Kevin ya. Kevin, Ujang. Aduh, tuh kan, kenapa Ujang lagi? Tapi kalau dipikir-pikir sih, Ujang teh emang baik, lucu, imut. Iya ampun, gue ngomong apaan sih? Ih. Seandainya aja gue masih punya waktu 3 hari buat bisa sama si Ujang teh. Clara, lo berdua apaan sih? Masuk. Clara. Hai, Kev. Clara, gue cuma mau ngasih tahu, gue mau stay di sini 3 hari, jadi baliknya kita pending, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa banget dong, nggak apa-apa. Maksud gue, ya kan lo juga belum ngerasain liburan di sini ya kan, jadi ya itu nice idea banget. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok. Oke, bye. Akhirnya doa Clara terkabul juga. Ternyata gak cuma Baim doang yang bisa ditolongin, Clara juga. Gue gak bakal sia-siain 3 hari gue bersama Kevin. Ujang. Iya Ujang, gue udah mulai cinta sama Ujang. Aduh Ujang. Neng Clara, aku teh seneng banget Neng Clara gak jadi pulang. Dan sekarang aku pengen nyatain perasaan aku kan Neng. Aku mau nembak Neng Clara. Ujang teh, lo ngapain sih ngajakin gue kesini? Berduaan aja lagi. Clara, lu di sini rupanya. Jalan yuk. Sebentar ya Kev, tadi Ujang katanya mau ngomong sesuatu. Ya udah ngomong aja dulu. Mau ngomong apaan? Kok diem? Nggak jadi ya? Clara, yuk, gue punya sesuatu buat lo. Yuk, dadah. Aduh, si Kevin mau bawa Clara kemana sih? Ngapain sih lo ngajakin gue kesini? Gue punya surprise buat lo. Lihat ya. Baca. Gimana? Mau nggak jadi pacar gua? Halo, Clara. Gua tahu lu pasti shock. Gua sengaja ngambil momen ini buat nembak lu, biar berkesan. Backgroundnya laut. Sorry, gue nggak bisa terima cinta lo. Clara, udah anak bercanda ya. Lu serius ini? Gue serius, gue nggak bisa terima cinta lo. Clara, Clara. Ra, gue bingung banget sama lo. Lo kan katanya suka banget sama Kevin.
Tapi kenapa lo nolak dia? Woi, Ra, gue nanya, dijawab kek. Lo kenapa nolak Kevin? Iya. Ya, soalnya gue udah ngerasa gak suka aja sama Kevin. Secara Clara Amira Larasati itu ya kan, udah kelamaan dianggurin. Jadi udah bosen. Gue jalan-jalan dulu ya. Bye. Ra. Ujang? Neng Clara. Aku teh Aku teh apaan sih, Jang? Dari tadi aku teh mulu. Aku teh susu, aku teh kopi. Hah? Kamu mau apaan? Aku teh nggak sengaja ngeliat kamu ditembak sama Kevin. Aduh, maaf banget. Aku teh bener-bener nggak sengaja. Tapi aku mau nanya, Neng Clara kenapa nolak Kevin? Neng Clara, kok diem? Jawab. Iya, soalnya gue naksir seseorang di Jakarta. Makanya besok gue tetap mau balik sama Kevin di Jakarta. Yaudah, gue kesana dulu ya. Oh, ya. Seringkali kau merendahkan. Ternyata semua usaha-usaha gue waktu jatuh cinta sama gue semuanya gagal, Jang. Semuanya sia-sia, semuanya percuma. Aku bukan siapa-siapa. Selalu saja kau anggapku lemah, merasa hebat dengan yang kau punya. Kau sombongkan itu semua. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai. Lo tetap punya perasaan itu ke Clara. Diriku. Cuman buat Clara. Rasa sayang lo, rasa cinta lo cuma buat Clara, gak ada buat gue, Jang. Kau merendahkanku, melihat dengan sebelah matamu. Aduh. Put. Sorry. Kenapa lo habis nangis ya? Nangis? Enggak, kok gue cuma kelilipan doang nih. Oh. Lo sendiri kenapa? Gua lagi bete. Gua habis ditolak sama Clara. Mungkin gue kepedeannya kali. Sabar ya, Vin. Ya, seenggaknya lo udah lega lah ya.
lo udah ngungkapin semua rasa lo ke Clara. Dan lo udah tahu jawabannya kalau lo ditolak. Sedangkan gue jatuh cinta sama orang, tapi guenya sendiri juga udah tahu kalau gue bakalan ditolak. Bentar, emang cowok mana yang berhasil nolak cinta lu? Terpaksa deh gue cinta sama lo nih. Sebenarnya gue jatuh cinta sama si Ujang. Ya, tapi mau gimana lagi lah. Cinta gue bertepuk sebelah tangan. Ya, awalnya gue juga gak bakalan yakin kalau Clara bakalan juga suka sama si Ujang. Makanya gue juga usaha untuk ngedeketin si Ujang, ngedeketin dia supaya dia juga bisa tertarik sama gue. Tapi ya Ujang malah jatuh cinta sama Clara. Berarti kesimpulannya tadi lu kelilipan sama Ujang bukan sama debu kan? Ya Rese lo. Ya udah sih, tapi satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya di sini, ya. Kita nggak bisa egois, kita nggak bisa maksain kehendak, kita nggak bisa maksa orang harus cinta sama kita kalau kita cinta sama orang itu. Tumben lo ya jadi bijak kayak gini. Dan gue baru sadar loh, ternyata lo kayak gini ya sifatnya. Gue kira lo... Apa? Batu, marah, apalagi jelek, hancur, ngawur. Ya itu emang gua. Puas lo. Rasa sih. Iya, berarti kita lagi sama-sama galau. Yuk, jalan yuk. Yuk lah. Kevin. Ya. Kevin mau pergi sekarang. Jadi. Oh iya, Bang. Gue minta maaf ya. Selama ini gue udah ngerjain. Iya, nggak apa-apa kok. Oh iya, Clara mana? Pasti di kamarnya. Gue cek ya, bentar ya. Ya ampun, Clara nggak ada di kamarnya. Tapi semua barang-barangnya masih ada. Apa? Clara hilang? Yaudah, gimana kalau kita cari dia? Yaudah yuk. Yuk. Rambutnya panjang, berponi, terus pakai topi nggak? Tingginya berapa segini? Terus ada kurus pak? Kurus, tinggi. Kayaknya ke laut deh. Iya. Makasih pak. Makasih pak ya. Jangan takut ya. Gue minta maaf ya. Kemarin gue tuh pengen nenangin diri gue. Cuma gue nggak tahu arah buat pulang. Jadi gue kesasar deh. Ya udah, kamu tenang ya.
sih? Kenapa gue jadi makin gak bisa nahan perasaan gue ke Ujang? Kenapa gue makin cinta sama dia? Clara! Aku teh cinta sama kamu. Clara, sebenarnya tuh aku pengen ngungkapin perasaan aku ke kamu. Gue juga pengen nyatain cinta gue ke Ujang, tapi gue gak bisa. Karena gue gak mau nyakitin sahabat gue, Putri. Gue gak mau dia sakit hati gara-gara gue. Gue tapi cinta sama lo, Ujang. Jang, kalau suka sama Clara, mendingan lu sampein. Ya ampun Clara, ternyata lu suka sama Ujang Tea. Kevin, kamu teh tadi dengerin teriakan aku tadi? Denger lah, lu teriak-teriak kayak gitu, gimana nggak pada denger? Oh, jadi ini alasan lo nolak si Kevin cuman untuk Ujang Tea. Put, gue bisa jelasin, Put. Sumpah, Put, gue gak ada maksud. Clara, lo pasti mikir ya kalau gue tuh bakalan marah, bakalan kesel sama lo. Nih ya, kalau lo aja bisa ngesampingin cinta lo buat gue, ya kan? Buat kepentingan gue juga, sahabat lo. Kenapa gue enggak? Ya, lagian Ujang Tea juga cintanya sama lo kok. Tapi Kevin, Clara teh udah tolak cinta aku. Lu kan nembak baru sekali, lu tembak lagi aja. Susah amat, lu kan cowok. Tapi lagian juga kayaknya si Clara suka deh sama lu. Atau jangan-jangan dia nolak lu gara-gara lu. Enggak. Clara teh suka sama Kevin. Dan saya nggak enak sama Kevin. Jangan. Santai aja, Jang. Gua udah move on. Gua udah dapetin cewek lain yang lebih cantik. Lebih klop di hati. Terima kasih, Put. Itu emang sahabat gue yang paling baik. Gue minta maaf ya kalau sampai gue emang ada Ujang. Ya ampun Clara, sekarang juga sih ya. Lo jadian sama dia, gue ikhlasin ya, gak apa-apa. Ya, soalnya gue udah cinta sama orang lain. Kalau gue boleh tahu, lo cinta sama siapa? Kalau boleh tahu, Kevin suka sama siapa? Kevin. Putri. Kevin? Oh my God. Ya ampun, nggak bilang-bilang. Samperin yuk. Wah, aku malu. Udah samperin, buruan. Sarah. Clara, aku teh mau jujur sama kamu. Aku suka sama kamu. Kamu mau jadi pacar aku? Iya, gue mau kok jadi pacar lo, Ujang Tea. Hah? Kamu mau jadi pacar aku? Asik, selamat ya, Clara. Gak usah malu-malu gitu kali. Kucing aja gak malu-malu. Iya. Bukan. Loh, jadi kalian saling cinta? Iya. Kenapa? Iya. Dari siapa? Aku masuk. OMG. Kenapa, Mir? OMG. Lo kenapa sih, Mir? Mir,
Oh, nyokap lo ya? Nyokap lo kenapa? Lu sabar. Aduh, jangan bikin gue panik dong. Siapa? Bibi. Masya Allah, Bibi. Kenapa? Gue seneng banget sumpah. Sedang kenapa? Ini BBM dari Farel. Farel mau ke Indonesia dan sekarang dia udah on the way. Farel mau liburan di Indonesia. Gue seneng banget. Pokoknya gue harus dandan yang paling hits dari seksi. Gue yakin si Farel sekarang pasti udah berubah banget jadi lebih keren dan lebih gaul. Ini deh. Pasti Farel. Farel pasti suka make up sama dress gue. Soalnya kan di Amerika pasti dia sering banget lihat cewek-cewek seksi. Akhirnya dia datang juga. Pak Ustadz? Bapak ngapain kesini? Nyasar. Mira. Kenal nih muka. Farel. Farel. Gue bukannya Ustadz. Cuman aja gue pengen berpenampilan lebih sopan. Tapi kalau misalnya lo anggap gue Ustadz, ya itu cita-cita gue. Ya ampun. Mir, kenapa ada? Mir. Mira, ini kenapa Mira? Mau masuk ke dalam, Aduh Mira, kamu kenapa sih? Kok sepi sih? Apa tadi gue mimpi ya? Tante dapat salam dari mamaku. Waalaikumsalam. Farel, Tante jadi pangling lihat penampilan kamu sekarang. Penampilan kamu tuh sekarang lebih sejuk. Kayak tanaman yang baru disiram. Iya, sekarang penampilan kamu tuh lebih kelihatan alim, lebih islami. Padahal tinggalnya di Amerika. Ya, Tante Farel kebetulan memang lagi pengen lebih dalam belajar tentang agama. Ya nggak apa-apa, bagus kamu kayak gitu. Jarang loh anak muda kayak kamu. Sekalian aja tuh kamu ajarin Mira ilmu agama. Dia tuh sekarang seneng banget pergi malam. Kalau pergi juga bajunya seneng banget pakai baju yang kehabisan bahan. Emang ada ya? Maksud Tante tuh baju yang minim, seksi gitu. Mama tuh apaan sih? Lagian aku tuh nggak suka orang yang penampilannya kayak Farel. Apaan tuh pakai baju koko, pakai pecis? Lo tuh abis dari Amrik apa dari pesantren, ha? Kalau Mama bilang malah bagus, itu kayak ustadz-ustadz gaul yang di TV ya. Tetep aja aku tuh nggak suka. Tunggu. Lo mau kemana? Gue mau senang-senang. Kan sekarang udah waktunya sholat zuhur. Gimana kalau kita sholat zuhur berjamaah dulu? Apa lo bilang? Sholat. Jadi lo narik tangan gue cuma buat ngajakin sholat? Iya. Iya, ayo dong Mira, kita sholat berjamaah yuk. Gue nggak ada waktu, sorry deh, gue males. Lo aja sendiri sholat sama nyokap gue. Mir. Gimana ya? Biar gua bisa dapetin si Mira. Ya udah. Udah aku kesana dulu ya. Ya, dah. Padahal segala cara udah gue coba. Dari pergi ke Mbah Jambrong sampai Mbah Pinter. Tapi masih aja gue gak bisa dapetin si Mira.
Apa ini pertanda gue harus move on ya? Kayaknya sih emang harus gitu. Maksud lo? Maaf ya Dani, bukan maksud gue mau ikut campur urusan lo sama si Mira. Tapi sebagai sahabat terbaiknya Mira, gue harus peringatin lo lagi deh kayaknya ya. Si Mira itu gak pernah suka sama lo. Dan dia gak bakal mungkin lah mau jadi pacarnya lo. Terus si Mira itu suka sama teman masa kecilnya namanya Farel. Dia dulu tinggalnya di Amerika, tapi sekarang udah di Indonesia. Lo bayangin aja deh, gak ada Farel aja dia habis-habisan cuekin lo. Apalagi sekarang, ya kan? Kayaknya omongan lo ada benernya juga. Berarti sekarang gue harus niatin diri gue buat move on dari Mira. Iya tuh bener. Lagian kan, gue kan ganteng nih. Udah gitu keren. Pasti banyak lah ya cewek yang suka sama gue. Bentar ya. Slow. Ilah. Nomor aneh nggak kenal. Iya. Udah, angkat dulu mendingan. Iya mungkin aja penting kali ya. Ya, maybe. Bentar ya. Iya. Mira, kenapa sih? Kenapa sih? Lu gangguin gue aja deh. Apa? Vi, gue mau curhat, Vi. Lo di mana? Gue samperin ya. Jangan. Lo di mana sekarang? Gue aja yang samperin ya. Oh, gue di koridor depan. Cepetan. Ya udah, lo tunggu situ. Ya oke, dah. Dani, kayaknya gue harus cabut deh. Cabut? Ya udah lo pikirin lagi ya. Oke. Oke. Mir. Lo kenapa? Kok habis begini sih? Pasti gara-gara Farel kan? Ya, lo harus tahu betapa shocknya gue ketika gue ngeliat penampilan Farel yang sekarang. Ya ampun, emang kenapa? Sekarang Farel udah berubah banget. Dia sekarang pakai baju koko. Pakai peci. Enggak banget, dia norak banget. Udah gitu dia so alim. Pada tiap hari gue diceramahin mulu lagi sama dia. Gue jadi ilfil sama dia, gue ilfil. Sebenarnya sih gue masih suka sama dia. Cuma tiap gue lihat penampilannya kayak gitu, langsung ilfil. Gimana ini? Nah, jangankan lo, gue aja ilfil. Sebenarnya dia tuh dari Amerika, apa dari Arab ya? Aku keren. Aku juga gak tahu kenapa Farel bisa berubah kayak gitu. Gue gak tahu, gue kecewa banget. Tiap hari harus lihat dia yang kayak gitu, ngerti kan? Oh my god, gue bisa bayangin banget. Itu pasti rasanya kayak di tempat pengajian yang ya ampun, yang udah dong, sabar. Iya makanya gue juga ngerasa penampilan gue udah sia-sia banget. Gue udah selama ini nungguin dia, ujung-ujungnya begini. Gue nyesel, gue kecewa, Vi. Gue mau move on aja, gue mau move on dari Farel. Terus apa gue terima aja cintanya Dani biar gue bisa move on dari Farel. Gimana? Mendingan gak usah deh, jangan. Iya jangan. Iya terus gimana dong caranya? Gue gimana ya? Tunggu, gue lagi berpikir. Aduh. Pokoknya jangan. Aduh. Ya udah deh, pokoknya gini aja. Gue belum dapat ide nih. Mendingan sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Ntar sampai di rumah, gue telepon lo lagi. Kali aja gue dapat ide, dapat ilham. Enggak. Ya. Gue nggak mau pulang. Ya. Di rumah ada Farel. Gue nggak mau lihat dia. Nggak. Ada Farel ya? Iya. Mending kita jalan aja yuk ke kafe atau dugem kek. Ya. Aduh, gue nggak bisa. Lain kali aja ya. Lo harus bisa. Lo harus nemenin gue. Soalnya gue lagi galau. Gue nggak mau tahu. Yuk, Mir. Ya. Assalamualaikum. Lo tuh ngapain sih di sini? Ini tuh bukan tempat pengajian atau masjid. Tuh lo lihat sendiri.
Ini kampus. Ngapain lo di sini? Pergi sana, pergi. Enggak. Gua nggak mau pergi. Gua masih mau di sini. Orang gua kesini mau main kok. Mau cuci mata. Cuci mata? Ih, norak banget sih lo di mana-mana. Mau cuci mata itu ya di WC. Katanya gaul. Katanya funky. Cuci mata aja nggak tahu. Cuci mata tuh maksudnya apa ya? Nyari suasana yang menyenangkan. Terserah deh lo mau ngapain. Asal lo jangan pernah deket-deket sama gue. Karena gue alergi sama orang-orang yang soalin. Ngerti? Perasaan dulu selalu aja ceritain kamu sampai berbunga-bunga. Sekarang boro-boro berbunga-bunga. Tante, aku sebenarnya juga suka sama Mira. Dan aku mau rubah Mira jadi lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya kayak begini, maaf Tante, bukannya aku nyerah ya. Tapi dengan adanya aku di sini kayaknya Mira malah tambah dosa. Iya juga sih. Tante juga takut malah Mira bisa berbuat yang lebih dari ini. Tapi semua terserah kamu sih kalau kamu balik. Tapi paling enggak tunggu sampai gatal-gatal kamu hilang ya. Apa kita ke rumah sakit aja periksa ke dokter biar kamu cepat sembuh. Ya. Mira, ayo. Enggak, aku nunggu di sini aja deh. Males aku ngeliatin si Farel udah kayak anak kecil. Cuman gatel-gatel doang, pakai ke rumah sakit segala. Ribet amat sih lo jadi orang. Kamu tuh ya mulutnya nggak bisa dijaga banget sih. Kelewatan deh. Udah salah asal lagi ngomongnya. Gemes mama sama kamu. Ya udah kalau nggak mau ikutan ya nggak apa-apa, tunggu aja di mobil. Tante, udah Tante. Ya udah, Yura. Aneh. Lagian tuh kupret ya. Cuman gatel-gatel doang ke rumah sakit. Bawa aja ke dukun, disembur juga udah sembuh. Sabar, Mira. Kamu harus bertahan. Kenapa tuh orang? Kasihan amat. Gue samperin ah. Ya ampun. Tas Tante ketinggalan, bentar ya, Tante ambil dulu ya. Tas, yaudah Tante biar Farel yang ambil ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aku kan cuma gatel-gatel. Ya udah, makasih ya. Ya Tante. Maaf, kalau boleh tahu kenapa anaknya kok nangis? Neng, anak ibu sakit parah. Dan ibu tidak bisa membawanya berobat karena ibu nggak punya uang. Dan ibu takut kehilangan anak ini, Neng. Mir. Sabar. Ibu, ini mohon diterima ya. Maaf, jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Ya Allah, alhamdulillah, Neng. Semoga ini cukup buat berobat. Mira, Ibu doakan Neng dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kebahagiaan ya, Neng. Amin. Makasih ya Bu atas doanya. Dek, cepat sembuh ya, Dek. ternyata lo masih peduli sama orang lain. Kupikir lo udah berubah. Tapi ternyata enggak. Lo masih Mira yang kayak dulu. Mira yang gue kenal. Loh, Ra, kamu lama banget. Hampir aja tante mau ambil sendiri tasnya. Ya udah, kamu sekarang periksa ke dokter cepat ya, biar cepat sembuh, biar cepat balik lagi ke Amerika ya. Tante, aku kayaknya nggak jadi balik ke Amrik. Loh, kenapa? Aku tetap mau di sini.
apapun yang terjadi sama aku tetap mau berusaha merubah Mira jadi kayak dulu. Gue sayang sama lo, Mir. Meskipun lo sekarang udah benci sama gue. Ya udah, kita ngomongin di dalam ya. Gue harus cari cara gimana caranya biar si Farel itu biar ngejauhin gue. Gue telepon Vivi deh. Pakai nggak aktif lagi. Kemana itu orang? Nyebelin banget. Dani! Ampun, gue cariin kemana-mana juga. Mira, tumben amat nyariin gua. Ada angin apaan nih? Biasanya kan gue yang nyariin lo, gue yang ngejar lo, terus lo ngumpet dah. Ya itu kan dulu, sekarang udah beda. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Gue mau terima cinta lo. Gue mau jadi pacar lo. Mau jadi pacar gue? Oh, wah, gue mimpi nih. Coba. Aduh, sakit tau. Sakit kan? Sakit? Iya, iyalah. Masa lo mimpi ini beneran kali? Beneran nih? Serius? Iya. Kira gue jadi pacar lo juga. Mira kenapa tega banget sih sama gue, Mira? Tapi ada syaratnya. Syarat? Oh, nggak masalah. Gua bakal lakuin apapun syaratnya. Lo harus ngerjain orang yang namanya Farel, biar dia nggak gangguin gue terus. Oh, Farel, gampang, nggak masalah. Bagus. Tapi Farel yang mana nih? Buset, gue pikir udah tahu orangnya yang mana. Ini bentar. Mana ya? Nah, itu orangnya tuh. Mana? Itu. Tuh. Iya. Gampang. Dani. Alhamdulillah. Gue sholat dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mang enak loh, mau sholat nggak bisa ambil wudhu. Mana nih? Rasain. Mudah-mudahan nyala aja. Nyala. Oh, begitu orang. Kampret dah. Bisa sholat. Kalem, gua ada ide lain. Gua rasain panas loh. Kenapa sih? Sengaja nih. Astagfirullahaladzim. Mas, ya ampun mas. Sini, saya bantu. Enggak apa-apa mas, sini. Mira kan ya? Mas.
Mira sebenarnya banget deh. Lihat aja lo Mir, lo bakal rasain apa yang Dani rasain. Kan kasihan pangeran unyu-unyu kue. Mira, lo kenapa sih nggak mau dengerin gue? Sebenarnya gue nggak tega ngeliat lo terus-terusan jahat. Tapi gue nggak tega lagi lihat Dani lo manfaatin terus. Mira, bukan sahabat terbaik gue, Mir. Assalamualaikum. Maaf, aku gak sengaja dengar kamu curhat. Kamu tuh sebenarnya orang baik. Buktinya kamu membela teman kamu si Dani. Cuman yang bikin kamu terlihat jahat itu caranya yang salah. Apa kamu mau celakain Mira? Ya tapi aku tuh nggak tega lihat si Dani. Si Dani itu terus-terusan dimanfaatin sama si Mira. Kita tuh sebagai manusia harus tahan emosi. Karena percaya deh, ya namanya kejahatan itu nggak akan bertahan lama di dalam kebaikan. Udah dong, jangan ngomong kayak gitu terus. Aku jadi ngerasa bersalah. Bertobat, Vi. Sholat 5 waktu. Mohon ampun sama Allah. Kebetulan udah azan asar. Kamu mau sholat berjamaah? Boleh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivi ngapain kamu sholat? Lo habis ngapain kamu sholat? Ya sholat lah, masa belanja? Iya, gue tahu sih. Cuman lo habis kepentok. Atau lo demam? Ya, demam tinggi. Hah? Apaan sih, Mir? Iya, habis sejak kapan lo sholat? Udah deh, Mir. Lo tuh juga harusnya berubah. Udah seharusnya kita sebagai seorang muslimah ngejalanin kewajiban kita. Jangan sampai kita yang rugi. Lagian buat dosa terus tapi nggak pernah buat pahala. Ih, Vivi kok lo gitu sih? Kok malah ceramahin gue? Jahat banget deh. Lama-lama lo tuh sama aja tau gak kayak Farel. Yaudah. Daripada lo ceramah, mending kita have fun yuk. Kita jalan-jalan ke mall, habis itu pulangnya clubbing. Yuk. Enggak, gue nggak bisa. Kok bisa sih? Nggak bisa. Lo harus ikut gue. Nggak bisa. Ih, bisa lah. Lo tuh nggak berhak ngatur hidup gue. Ih, kok lo judes banget sih? Bagus ya. Kemarin nyokap gue, sekarang si Vivi, sahabat gue. Sekarang mereka udah jadi mendadak soalin. Besok siapa lagi? Maaf. Ya itu mah bukan dari gue. Ya itu mah hidayah dari Allah. Ya tinggal lu aja kapan kebagian. Betul tuh kata Farel. Kamu contoh dong teman kamu si Vivi. Teman kamu aja udah berubah. Guys, kita ngumpul. Sini cepetan.
pengumuman penting, ini hot news. Sekarang si Dani ini cowok yang super cute udah resmi jadi pacar gue. Tepuk tangan dong. Thank you ya. Hai Rel. Mir, Kamu juga udah lihat ya, Mira sama Dani udah resmi jadian. Oh ya, aku mau nanyain masalah kemarin. Kamu emangnya beneran suka sama aku? Ya, soalnya aku lihat kamu masih perhatiin Mira. Tapi cuman Allah yang paling tahu dan mengerti perasaan cinta. Allah dengan sangat mudah membolak-balikan hati seorang hambanya. Tapi ya, jujur aku suka kamu sebagai wanita muslim seperti ini. Farel emang kelihatan gak suka sama gue. Dia emang kelihatan banget sih masih suka sama Mira. Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja. Gue boleh nggak minta sesuatu sama lo? Apa? Gue minta supaya lo bikin si Farel jadi nggak alim lagi. Hah? Maksud lo? Gue bingung. Lo masih suka sama Farel? Iya, enggak lah, nggak mungkin. Apaan sih, kan gue udah punya lo. Enggak, gue tuh kesel aja. Si Farel udah bikin Vivi jadi mendadak alim. Nggak asik banget kan? Iya sih. Jadi, mau kan lo bikin si Farel jadi nggak alim? Oke. Buat lo, apa sih yang enggak? Woi bro. Nih, minum nih. Cobain. Apaan? Udah cobain, enak. Lebih enak itu dari air zam-zam. Gue gak minum gini kan. Ya elah, kaku aja lo. Udah cobain dong, hargain gua. Ayo dong, iya, minum dong. gue hargain lu. Tapi gue gak minum ini. Ya. Gue belum sholat nih. Lu gak sholat? Enggak lah, gue di sini aja dah. Ngapain lu di sini? Ini ikut gua sholat. Ya, males. Ini ngapain? Nungguin lu. Gak bete lu? Bete. Iyalah, yuk. Iya sih, bete sih. Daripada gue bengong kan ya. Terus gue kesambet. Ya udah deh. Lu sholat? Iya. Muka lo nanti agak cerahan. Tungguin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maafkanlah apabila hamba telah menyakiti orang-orang di sekitar hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rel. Doa lo bikin gue inget sama dosa-dosa gue yang udah numpuk. Ya alhamdulillah, dan kalau misalnya lo ingat sama dosa lo, obat dan ya, revolusi menjadi orang yang lebih baik.
kerjain sholat, ngaji. Gue tobat ya. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu tahu ya Allah, selama ini hamba-Mu lalai terhadap-Mu ya Allah. Hamba-Mu mendekati semua larangan-Mu ya Allah. Hamba-Mu menjauhi semua perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu ingin bertobat ya Allah. Tolong bimbing hamba-Mu ya Allah. Jaga hamba-Mu ya Allah. Tuntun hamba-Mu ya Allah, agar hamba-Mu tetap berada di jalan-Mu ya Allah. Agar hamba-Mu bisa tetap dekat terhadap-Mu ya Allah. Amin. Makasih ya, Rel. Berkat lo, gue jauh lebih tenang. Tapi gue mau minta maaf sama lo, Rel. Ya, sebenarnya gue itu punya niat jahat sama lo. Gue disuruh sama Mira supaya buat lo jadi nggak alim lagi. Tapi bukannya lo yang nggak alim, malah kebalikannya, gue yang jadi alim. Gak masalah itu menurut, gak masalah. Allah itu punya banyak cara memberikan hidayah kepada hambanya agar hambanya itu segera bertaubat. Kita gue lanjut sholat sunnah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Berisik amat sih, woi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Gini si Farel jadi nggak alim lagi. alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dani tunggu. Dani, lu tuh gak becus banget sih jadi orang, hah? Si Farel tuh masih aja alim. Tadi pagi dia tuh ngaji, ya ampun, kuping gue tuh sampai panas dengerinnya. Suaranya fals lagi. Gue nggak mau tahu. Pokoknya gue minta kita putus. Dani, kok lu malah diem aja sih? Gue udah tobat, Mir. Mulai sekarang, gue gak mau ganggu Farel lagi. Dia anaknya baik kok. Mungkin lo aja yang salah. Lo bercanda kan? Enggak kok. Mulai sekarang, gue gak mau berbuat hal yang gak berguna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, gue sholat dulu ya. Assalamualaikum. Waduh, kenapa tuh anak? Pokoknya aku mau si Farel cepetan pergi dari sini, ya. Dia harus pergi dari Indonesia, mah, biar dia pulang ke Amerika. Kalau enggak, aku yang pergi. Emangnya Farel salah apa sih? Kalau menurut Mama, dia anaknya baik kok. Asal Mama tahu ya, gara-gara si Farel, di kampus tuh aku jadi nggak punya temen. Si Vivi, si Dani semua berubah jadi so alim.
dikit-dikit sholat. Mereka udah gak asik lagi diajak have fun, apalagi clubbing sampai malam. Mau bisa bayangin kan kayak gimana? Hah? Pokoknya aku gak betah di rumah selama di rumah ada Farel. Aku nggak apa-apa kok kalau misalnya aku harus balik ke Amerika. Oh bagus, cepet aja pergi. Enggak Rel, kalau kayak gitu tante nggak setuju. Mama, kok mama nggak setuju sih? Hah? Atau jangan-jangan mama lebih suka si Farel ada di rumah ini ya dibanding aku, iya? Mira, nggak begitu. Farel kan. Jadi mama udah nggak peduli lagi sama aku, iya? Emang bener ya, semua tuh udah kehasut sama si Farel. Oh ya, kalem cuy. Kalau ada apa-apa pasti gue kabarin kok, tenang aja. Oke, ya. Assalamualaikum. Mana ya Mira ya? Ngomong lagi mana dong nih? Bisa lagi. Mana nih mobil mogoknya di tempat jing buang anak lagi. Sepi banget lagi. Ya, gimana nih? Bro, ada mangsa tuh. Lo bener bro. Hari ini kita dapat sasaran. Ayo kita samperin cewek itu. Serem. Gue nunggu di dalam mobil aja deh. Hai cantik. Kok sendirian aja? Mogok ya? Apa perlu bantuan kita? Iya bang, mobilnya mogok. Tolongin ya bang. Mau dong. Asalkan isi hati lu buat gue. Salah. Maksud gue harta benda lu buat gue. Sini cepat. Cepat. Kita pulang sekarang. Mira, mama tuh udah hilang kesabaran deh sama kamu. Farel terluka kayak gini tuh gara-gara kamu. Gara-gara sifat kekanak-kanakan kamu. Pokoknya mama nggak mau tahu. Kamu harus jaga dan rawat Farel. Rawat Farel? Iya, rawat Farel. Ini kan semua gara-gara kamu. Apalagi Farel tuh minggu depan mau balik lagi ke Amerika. Ya udah deh. Iya, nanti aku bakal rawat Farel. Lagian kan bentar lagi dia harus balik ke Amrik. Alhamdulillah, syukurlah kalau kamu udah sembuh. Tante makasih ya udah mau rawatin dengan Farel. Iya, sama-sama. Gue kali yang ngerawat lo. Mira, kamu kan belum minta maaf sama Farel. Minta maaf dulu. Elah, Mam, ngapain minta maaf? Kan orangnya udah sembuh. Ya udah, kalau nggak mau minta maaf, keuangan kamu mama stop. Hah? Nah, belum. Lah, jangan dong, Mam. Ya udah, Farel, gue minta maaf ya sama lo karena gue lo jadi kayak gini. Ya saya. Susah-susah gampang ya. Gimana sih nih? Saya sudah mau berbagi ilmu dan pengalaman spiritual dengan santri-santri di sini. Sama-sama, Pak Ustadz. Ini bukti, walau dimanapun kita berada, sekalipun di lingkungan non-muslim seperti di Amerika, kalau iman kita kuat, insya Allah kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang akan mengotorkan iman kita. Oh iya, nah Farel, di kesempatan ini juga Bapak ingin menjodohkan anak Bapak, Fatimah, dengan Nak Farel. Insya Allah, Fatimah itu wanita yang muslimah, seperti Nak Farel. Dengan saya? Iya, betul.
Lu mau kemana? Gue kan udah bilang gue mau umroh. Iya, ya bagus, subhanallah kalau umroh. Gue seneng dengarnya. Yang gue nggak seneng itu kenapa ngajak gue? Ya ngapain juga gue ngajak calon suami orang. Ya udah, kalau gitu mau berangkat umroh ya, silakan lanjutin beres-beresnya. Ya lu tahu nggak sih kalau cewek itu gue tolak. Ya gue cuma sayang sama lu. Serius? Beneran? Sayang sama lu. Nih, lo masih sayang sama gue?